Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sosiologi Hukum. Saya Selsi Oktaviani. Saya Setmadi Putra. Saya Tony Septriansa. Saya Benny Saputra. Saya Alfarizi. Baiklah, menurut Said, bagaimana pandangan Said tentang pornografi? Pornografi adalah gambar selesai ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kalau menurut Tony, mengapa pornografi itu berbahaya? Saat kita menonton hal-hal yang berbau pornografi, sistem dalam otak kita akan teraktivasi. Sistem limbik inilah yang mengatur emosi, keinginan makan dan minum, juga keinginan untuk berhubungan seksual pada seorang individu. Sistem limbik ini bisa mengaktifkan zat yang bernama dopamin yang diproduksi oleh neothalamus. Dopamin dapat memberikan rasa senang, perasaan, dan kecanduan pada diri kita. Seorang yang mengalami kecanduan akan mengalirkan zat yang berlebihan ke prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini yang memiliki fungsi untuk berpikir, merencanakan, memutuskan suatu, yang mengontrol emosi dan tubuh, memahami diri sendiri, empati pada orang lain, dan juga moral akan rusak jika terlalu banyak dopamin. Ini aktif saat seseorang mengonsumsi nafza. Jadi dapat kita simpulkan, menonton video porno sama dengan mengonsumsi nafza. Baiklah Bayu, tadi Tony telah menjelaskan mengapa pornografi berbahaya. Selanjutnya, menurut Bayu, apa bahaya dari pornografi? Masa depan hancur, kehilangan kebiasaan untuk hidup teratur ataupun hasrat seksual itu semakin tinggi. Menurut Bayu, pandangan hukum dalam pornografi ini? Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 1 terdapat larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau santan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak. Namun, larangan ini tidak berlaku bagi pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan undang-undangan, seperti lembaga sensor film, lembaga pengawas penyiaran, atau lembaga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Gitu. Baiklah, tadi telah dijelaskan oleh Bayu mengenai bagaimana pandangan pornografi dalam hukum. Saya akan menanyakan sama Alfarizi, bagaimana tanggapan Alfarizi, apa penyebab orang kecanduan menonton film pornografi dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Bagi penyebab, bagi orang yang selalu menonton pornografi, di antaranya itu ada tekanan psikologis, kemudian ada mengalami masalah hubungan, kemudian ada norma yang tidak sehat seperti dorongan untuk mengetahui bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu, terus siapa yang menikmati, jenis seks yang dapat dilakukan, dan lainnya. Kemudian ada penyebab biologis seperti perubahan kimia otak ketika seseorang melihat film porno. Kemudian bagaimana sih solusi bagi orang yang kecanduan
film pornografi ada 3 caranya, yaitu ada konseling hubungan. Dengan konseling hubungan dapat membantu untuk memecahkan masalah seksual antara pasangan dengan pasangan yang lain. Dengan komunikasi dapat mengatasi masalah yang dihadapi serta membantu dalam membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua itu psikoterapi. Penting untuk memahami hubungan dengan pornografi, apa kebutuhan seksual yang tidak disadari sehingga mudah untuk mengembangkan strategi. Ketiga, mengubah gaya hidup. Seorang kecanduan pornografi biasanya itu sering menyendiri dan gaya hidupnya itu sering menonton pornografi. Banyak kebosanan dan kelelahan yang mungkin memberi kesempatan untuk mengambil jalan itu. Saya sendiri, saya Cici Oktaviani. Ulang-ulang. Saya Saat kita menonton hal-hal yang berbau pornografi, sistem dalam otak kita akan teraktif. Kan? Baik-baik kalian keluar. Kan ketelanjangan, kelamin, Ih, apalah weh. Baiklah, menurut saya, kan? sekali. Baiklah, menurut saya, kan? Apa saya nih? Coba. Menurut saya, apa dulu tak sih? Ini Tony sama Bayu.